Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Maisa Putra Wirawan dengan NIM 24085111052. Halo semuanya, perkenalkan saya Made Widiarantaka dengan nomor NIM 2408511070. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Agung Tribuana Wulandewi dengan NIM 24085111034. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Kirana Patmarini dengan NIM 24085111050. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lugeni Pesan Purnama Dewi dengan NIM 24085111031. Jadi, di sini kami akan menjelaskan proyek mengenai perencanaan investasi sederhana, di mana kami membuat rencana investasi seperti investasi di saham dengan tingkat bunga yang berbeda. Dan juga kami akan menghitung berapa lama investasi tersebut mencapai target tertentu dengan menentukan variabel untuk jumlah investasi bulanan, tingkat pengembalian, dan juga waktu. Dan menggunakan persamaan linear untuk menghitung akumulasi investasi dan juga pertidaksamaan untuk menentukan batas waktu pencapaian target. Tujuan dari investasi ini adalah mengetahui cara penyelesaian dalam pemecahan investasi saham. Yang kedua yaitu mempelajari investasi sederhana. Baik, di sini saya akan menyampaikan akumulasi investasi persamaan akumulasi investasi linear. Diketahui P itu modal awal 100 juta, kemudian C itu kontribusi tahunan sama dengan 12 dikali 500.000 sama dengan 6 juta. Kemudian R itu tingkat pengembalian tahunan rata-rata 10% atau 0,10 dalam bentuk desimal. Asumsi moderat untuk investasi saham. Kemudian A itu target nilai investasi akhir yaitu 500 juta. Kemudian T itu waktu yang diperlukan untuk mencapai target tahun. Rumusnya A sama dengan P buka kurung 1 ditambah R dikali T kurung tutup ditambah C dikali T. Jadi 500 juta sama dengan 100 juta kurung 1 ditambah 0,1 dikali T kurung tutup ditambah 5 tambah 6 juta dikali T. Kemudian 500 juta sama dengan 100 juta ditambah 16 juta dikali T. Kedua itu P buka kurung 1 ditambah R dikali T tutup kurung ditambah C dikali T lebih besar atau sama A. 100 juta buka kurung 1 ditambah 0,1 dikali T tutup kurung ditambah 6 juta dikali T lebih atau sama dengan 500 juta. 100 juta ditambah 16 juta dikali T lebih atau sama dengan 500 juta itu 26 tahun. Keuntungan sama dengan A min P plus C kali T. Keuntungannya sama dengan 500 dikurang 100 juta ditambah 16 juta dikali 26. Keuntungannya 343 juta. Untuk menentukan nilai lihat saham dijual apabila pada tahun ke-26 saham dijual, maka nilai yieldnya adalah yield sama dengan keuntungan dibagi total investasi dikali 100. Jadi 343 juta dibagi 500 dikali 100% jadi 68,6%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
tabel perkembangan investasi bulanan beserta persentase kenaikan setiap bulannya. Nah, di mana saldo awal yang dimiliki yaitu sebesar 100 juta dengan kontribusi bulannya sebesar 500.000 dengan bunga bulanannya 833.000, di mana dengan kenaikan persentasenya itu sebesar 1,33%. Lanjut di bulan kedua dan seterusnya hingga di bulan terakhir lanjut ke bulan terakhir yaitu bulan 12, di mana saldo awal yang sudah dimiliki yaitu sebesar 115.293.000 dengan kontribusi bulanannya tetap stabil di 500.000. Terus bunga bulanannya sebesar 960.000 dengan saldo akhir yang kita miliki adalah 116.754.000 dengan persentase kenaikannya sebesar 1,27%. Itu saja yang saya presentasikan. Selesai. Kesimpulannya, investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai aset dan membantu mencapai tujuan finansial dengan risiko yang harus dikelola secara cermat. Saham sebagai salah satu instrumen investasi menawarkan potensi keuntungan tinggi namun disertai risiko volatilitas harga sehingga cocok bagi investor jangka panjang yang memiliki toleransi risiko. Penggunaan kombinasi analisis fundamental dan teknikal dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam investasi saham. Selain itu, diverifikasi portofolio penting untuk mengurangi risiko dengan menyebar dana di berbagai sektor, sehingga menjaga kestabilan investasi. Pendekatan kuantitatif seperti persamaan linear juga mempermudah perencanaan alokasi dana dan mencapai target investasi. Peningkatan akses digital dan kesadaran investasi turut mendorong minat masyarakat, terutama generasi muda dalam berinvestasi saham. Dengan strategi matang dan pemahaman risiko yang baik, investasi saham dapat menjadi sarana efektif dalam mencapai tujuan keuangan di masa depan.